Ya'juj dan Ma'juj benar adanya dan masih hidup hingga kini. Kemunculan mereka merupakan salah satu tanda hari kiamat. Dalam Al-Quran, diabadikan kisah tentang seorang raja saleh bernama Zulkarnain. Beliaulah yang membuat tembok besi yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj hingga kini. Lantas siapakah sosok Zulkarnain yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj dalam benteng tersebut? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Kisah tembok besi dan Raja Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Latahsan. Al-Quran mengabadikan kisah istimewa tentang seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Mengutip tafsir Al-Quran dari Kemenak, dalam surat Al-Kahfi, beliau diceritakan melakoni ekspedisi ke bumi belahan barat, kemudian ke timur, lalu sampai ke suatu tempat di antara gunung yang terletak di belakang sungai Jihun di negeri Balkh, dekat kota Tirmiz. Di sana, ia menjumpai kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan, karena bahasanya asing dan kecerdasannya rendah. Mereka meminta Raja Zulkarnain untuk membantu menghindarkan diri dari Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi ayat 94, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Disinilah Raja Zulkarnain memperlihatkan kebijaksanaannya. Ya'juj dan Ma'juj sendiri adalah sosok yang menjadi tanda-tanda kiamat. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda kiamat. Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat, munculnya dukun, adanya dabbah, hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj." Hadis riwayat Ahmad 16.144, Abu Daud 4.311, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Lantas, siapakah sosok Zulkarnain yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj dalam benteng tersebut? Pada zaman dahulu, di masa kenabian Ibrahim, hidup seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Rakyat sangat menyukainya karena sang raja amat bijaksana. Pasca kepemimpinan Raja Namrud yang kejam, Zulkarnain hadir sebagai pengganti yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Tak hanya itu, Zulkarnain pun berkiprah besar dalam mendakwahkan agama tauhid yang dibawa Ibrahim. Zulkarnain amat cerdas dan pandai berpetualang. Ia melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama tauhid. Sang raja amat pandai menguasai bahasa berbagai dunia. Ia juga mahir berlayar melakukan perjalanan dari belahan timur hingga barat bumi. Pada sebuah perjalanannya, Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana ia mendapati penduduknya tak beriman. Zulkarnain pun kemudian mendakwahkan keesaan Allah. Mereka pun menerimanya dengan gembira. Perjalanan berlanjut, Zulkarnain tiba di kawasan timur dunia di mana matahari tampak terbit dari sana. Penduduk timur tersebut amat miskin dan terbelakang hingga tak mampu membangun tempat tinggal. Zulkarnain pun membantu mereka, mengajarkan memiliki tempat yang dapat melindungi diri mereka dari panas dan hujan. Setelah mendapat bantuan, mereka pun menerima dakwah Zulkarnain dengan gembira. Ia pun melanjutkan kembali ke perjalanannya. Tibalah Zulkarnain pada sebuah tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa. Zulkarnain yang cerdas pun memerlukan penerjemah untuk memahami ucapan mereka. Kaum tersebut pun mengeluhkan kesulitan mereka pada Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam bernama Ya'juj dan Ma'juj. Para manusia kejam tersebut berpostur tubuh yang tak biasa. Mereka selalu merusak setiap hal yang dilewati. Kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman maupun ternak. Hai Zulkarnain,
Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu mampu membuat dinding antara kami dan mereka? Pinta penduduk bukit. Zulkarnain pun berkeinginan membantu mereka, namun tak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Maka diajak berimanlah para penduduk bukit dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Zulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Ya'juj dan Ma'juj. Bawakanlah padaku besi dan tembaga, akan kubuatkan dinding di antara kalian dan mereka, ujar Zulkarnain. Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah, lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu besi tersebut dipanaskan, lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Setelah besi dipanaskan dan dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih, maka jadilah dinding benteng kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Melihat itu, penduduk bukit bersuka cita. Mereka pun berterima kasih pada Zulkarnain. Namun dengan rendah hati Zulkarnain bersyukur kepada Allah. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Zulkarnain. Sementara itu dari balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Zulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengerahkan rakyatnya untuk memanjat dinding tersebut, namun tak pernah membuahkan hasil meski dilakukan setiap hari hingga kini. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah berkehendak, maka amat mudah dinding tersebut hancur. Dengan upaya perobohan dinding tiap hari oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amat banyak. Mereka turun gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati kecuali akan hancur lebur. Setiap tanaman rusak, setiap jiwa akan dibunuh. Demikian kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Kisah tentang Zulkarnain tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Ya'juj dan Ma'juj terdapat dalam Surat Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Dari kisah tersebut terdapat hikmah mengenai sikap bijaksana dan rendah hati pemimpin. Namun pelajaran yang paling utama, yakni mengingatkan kita akan hari kiamat. Dengan mengingatnya, maka bertambah rajinlah kita dalam beribadah. Ya'juj dan Ma'juj benar adanya dan masih hidup hingga kini. Kemunculan mereka merupakan salah satu tanda hari kiamat. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka bertanya, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Wallahu a'lam bishawab.